semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kalau aku sih semangat banget ya, karena hari ini kita bakal ngebahas tentang sejarah Jepang yang pastinya bakal seru banget. Bentar deh, kalau ngomongin Jepang, menurut kamu bagian sejarah yang paling menarik itu apa sih? Menurut aku tuh kayaknya semuanya sih. Tapi yang paling menarik itu gimana Jepang bisa berubah drastis dari negara yang tertutup total menjadi kekuatan besar dunia. Menurut kamu sendiri penyebabnya apa sih? Kalau menurut aku perubahannya itu salah satunya itu adalah Sakoku, di mana era itu Jepang bener-bener kayak ngeghosting dunia luar gitu loh. Nah bener banget nih, kita bakal ngobrolin Sakoku, restorasi Meiji, sampai gimana Jepang berubah jadi negara imperialis dan akhirnya sampai ke perjanjian Kalijati. Yuk kita mulai dari Sakoku dulu. Let's go! Oke, jadi pertama-tama Sakoku itu kebijakan yang kayak gimana sih? Nah, yang aku tahu itu ya, Sakoku itu merupakan kebijakan isolasi Jepang yang berlangsung dari tahun 1639 sampai dengan 1853. Jepang cuma dagang sama Belanda, Cina, Korea, dan Ryukyu. Itu pun super ketat. Nah, menurut kamu kenapa sampai segitunya sih Jepang itu nutup diri? Jadi mereka itu nutup diri itu karena pemerintah Tokugawa itu takut sama pengaruh asing, terutama Kristen dan kolonialisme Eropa. Itu karena mereka bakal merusak Jepang. Apalagi waktu itu Spanyol dan Portugal itu udah mulai ngejajah banyak banget wilayah Asia. Begitu. Oh iya, Jepang juga sempat nggak sih menghadapi pemberontakan yang dipengaruhi Kristen? Iya, pemberontakan itu namanya pemberontakan Shimabara tahun 1637. Pemberontakan itu salah satu alasan kenapa Jepang akhirnya memutuskan untuk menutup diri dari dunia-dunia luar itu. Oh begitu. Tapi kan nggak mungkin ya Jepang selamanya bakal nutup diri. Gimana sih akhirnya sampai mereka itu kebuka lagi? Nah, jadi pada tahun 1853 itu Commodore Matthew Perry itu dari Amerika datang bawa kapal perang ke Jepang. Terus mereka itu maksa Jepang buat buka pelabuhan gitu loh, dan gak lama Jepang itu tanda tangan perjanjian Kanagawa itu pada tahun 1854. Oh begitu. Setelah dari 2 abad ngeblok dunia luar, Jepang akhirnya kebuka juga. Ini juga bikin mereka masuk ke era modernisasi nggak sih? Nah iya, jadi pada tahun 1868, Kaisar Meiji ini tuh naik tahta dan Jepang mulai modernisasi besar-besaran. Menurut kamu perubahan paling besar di era ini tuh apa sih? Menurut aku pendidikan nggak sih? Secara kan Jepang langsung adopsi tuh sistem sekolah barat. Mereka bahkan ngirim banyak banget pelajar ke Eropa dan Amerika buat belajar tentang teknologi dan juga sistem pemerintahan modern. Tapi selain itu ternyata militer juga jadi prioritas besar-besaran mereka tahu. Nah iya bener. Jadi Jepang itu belajar dari Inggris buat memperkuat angkatan laut dan dari Jerman buat membangun tentara yang lebih modern. Wow, keren banget gak sih? Nah menurut kamu nih, yang bikin Jepang jadi kuat banget itu yang tadi itu gak sih? Iya gak sih? Dari yang awalnya pakai samurai tuh, terus mereka jadi punya militer dengan senjata yang modern. Mereka juga punya reformasi ekonomi dan industri. Jadi bisa ngejar ketertinggalan dari negara-negara barat gak sih? Ya benar. Jadi Jepang yang awalnya ketinggalan banget nih, malah bisa ngejar negara-negara besar itu dalam waktu singkat banget. Ini tuh yang ngebikin mereka mulai perang buat cari sumber daya juga gak sih? Iya gak sih? Kan secara mereka begitu. Jepang ternyata sadar kalau mereka butuh banyak banget sumber daya buat industri dan juga militer. Makanya mereka mulai ekspansi tuh lewat perang-perang besar. Pertama kalinya tuh mereka ternyata perang melawan Cina pada tahun 1894 dan mereka menang. Jepang berhasil tuh buat nguasain Taiwan. Wow. Tapi yang paling bikin dunia kaget itu pas perang ini gak sih, Rusia-Jepang. Iya. Itu pada tahun 1904. Jadi Jepang itu menang dan berhasil menguasain Korea serta wilayah-wilayah di Manchuria. Padahal waktu itu Rusia tuh
termasuk kekuatan besar di dunia loh. Ini juga pertama kalinya nggak sih negara Asia bisa ngalahin negara Eropa di perang besar. Jepang makin pede tuh, terus mereka ekspansi lah. Nah, di perang dunia kedua, mereka makin agresif. Nah, bener-bener. Jadi di tahun 1942, itu tuh Jepang nyerang Hindia Belanda yang waktu itu masih dijajah sama Belanda. Jadi akhirnya Belanda nyerah di Kalijati, Subang. Itu tuh yang disebut Perjanjian Kalijati. Oh, itu tuh Perjanjian Kalijati. Gila ya, Jepang itu dalam waktu 100 tahun Jepang berhasil tuh dari negara-negara dari negara yang tertutup jadi kekuatan besar dunia. Iya, bener banget. Keren banget tuh Jepang. Tapi pada akhirnya mereka tuh kalah gitu di Perang Dunia II. Itu setelah bom Hiroshima dan Nagasaki jatuh pada tahun 1945. Nah, setelah itu Jepang berubah total jadi negara yang fokus ke ekonomi dan teknologi. Oh gitu. Berarti pelajaran penting nih, negara yang bisa beradaptasi dan terus belajar pasti bisa maju. Jepang contohnya, dari negara yang tertutup, mereka juga bisa bangkit dan jadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia. Setuju banget. Oke, makasih buat obrolan seru hari ini. Semoga yang dengerin makin paham tentang sejarah Jepang ya. Jangan lupa follow podcast ini buat diskusi sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, pertama. Itu apa? Oh iya. Jepang makin pede nggak sih? Nggak kuat.